Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, di kesempatan kali ini Kang Deso kedatangan servisan HP lagi. Di sini ada HP Oppo A37 dan kasusnya di sini ketika saya cas itu tidak ada tanda-tanda logo pengecasan ya atau logo petir di bagian pada baterainya. Nah, di sini ketika saya cabut dan colok, cabut colok seperti ini ya, ternyata di sini dari lubang konektornya seperti longgar dan untuk mengatasi seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang pertama-tama kita coba ambil jarum ya. Jarum kita akan urak-urak di bagian pada dalam konektornya ini. Siapa tahu ada debu atau kotoran yang menyangkut di dalam sini ya. Nah, apabila sudah kita urak-urak atau kita bersihkan menggunakan jarum pentulis seperti ini, colokan lagi ya. Coba apakah ada respon pengecasan atau tidak. Oke, tetap saja HP ini tidak bisa dicas sama sekali ya. Karena di sini pengaruh juga pada bagian pada lubang konektornya dan coba saya akan ganti menggunakan colokan yang bagus ya atau kabel yang bagus. Tetap saja di sini tidak ada respon sama sekali atau tidak ada tanda-tanda pengecasan. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi simak aja video ini, jangan di skip. Yang belum sukai video ini silahkan sukai video ini dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, di sini untuk dari kabel casnya ya, di sini agak sedikit bengkong dari konektor pada kabel casnya. Nah, di sini colokannya agak sedikit bengkong, mungkin saking semangatnya mencolokkan sampai bengkong ya. Oke, di sini saya lepas untuk dari slot SIM-nya, di sini tombol sudah hilang untuk dari on off-nya. Oke, langsung saja saya akan bongkar HP-nya ini. Karena di sini saya akan coba ganti menggunakan konektor cas yang baru ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertama-tama kita lepas terlebih dahulu backdoor penutup bagian belakangnya. Untuk tampilan dari Oppo A37 seperti ini dalamnya ya. Di sini ada pengganjal seperti kertas ya. Ini fungsinya karena di sini tidak ada besi tipis ya atau besi untuk mengganjal pada soket LCD dan juga baterai. Jadi di sini diganjal menggunakan kertas ya karena untuk dari pelat besinya itu sudah hilang. Oke, lanjut saya akan buka untuk dari penutup mesin bagian bawah. Saya akan buka semuanya baut-bautnya di sini. Saya akan lepas semuanya baut-bautnya. Karena di sini banyak sekali baut-bautnya, jadi kita harus lepas semuanya. Oke, di sini masih satu yang belum terlepas bautnya ini. Nah, ini ya, sudah terangkat dari penutup mesin bagian bawah. Nah, untuk tampilan pada dalamnya seperti ini, teman-teman. Nah, beda ya sama HP-HP yang lain. Kalau Oppo A37 seperti ini, dia hanya kabel fleksibel aja. Nah, di sini kan kabel fleksibel aja ya, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati cara melepasnya. Di sini pertama-tama kita buka terlebih dahulu untuk baterainya. Nah, untuk kabel fleksibelnya ini kan untuk jalur casnya itu kan ada di bawah, konektornya ada di bawah mesin ya. Jadi kita harus buka mesinnya juga. Kita akan bongkar juga mesin bagian atasnya. Kita lepas saja karena untuk dari konektornya itu ada di bawah pada mesinnya ya. Karena kita harus lepas juga teman-teman ya. Atau kita harus lepas mesinnya ini. Oke, kita di sini congkel. Nah, di sini kan ada kabel touchscreen. Hati-hati jangan sampai tersobek ya. Kita angkat pelan-pelan. Cari selahnya teman-teman ya. Nah, kita angkat pelan-pelan seperti ini. Nah, ini sudah terlepas untuk mesinnya. Nah, disinilah soket atau konektor ya pada kabel fleksibelnya di sini. Nah, berikutnya di sini saya akan lepas juga. Di sini kan ada tombol volume atas dan tombol volume bawah. Untuk kabel fleksibelnya di sini cukup lumayan tipis. Hati-hati jangan sampai tersobek ya, teman-teman ya. Kita congkel menggunakan jarum pentul atau jarum peniti. Kita angkat seperti ini. Karena sebelumnya di sini untuk di bagian bawah pada tombolnya ini atau kabel fleksibelnya ini dilem ya. Agak sedikit dilem, jadi harus pelan-pelan aja.
Nah, ini untuk kabel sinyalnya kita lepas saja ini. Nah, apabila sudah, kita tarik perlahan-lahan. Nah, ini sudah terlepas untuk dari kabel fleksibelnya, penampakannya seperti ini. Inilah adalah konektor dari Oppo A37 ya. Di sini Kang Deso akan lepas terlebih dahulu untuk dari konektornya ini. Kita pertama-tama kita kasih terlebih dahulu flux secukupnya aja, yang intinya flux ini untuk melunakkan timah ya, agar nanti ketika kita lepas konektornya ini lebih mudah. Inilah fungsi kita kasih flux terlebih dahulu ya. Untuk kaki-kakinya diusahakan harus terkena flux semuanya. Oke, lanjut saya akan ambil solder uapnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan solder uap, ada juga yang menggunakan solder ya, solder biasa. Nah, nanti saya akan berikan cara bagaimana menggunakan solder ya. Ini saya menggunakan solder uap terlebih dahulu. Kita sambil angkat seperti ini, diusahakan jangan dipaksa ya, kalau belum terlepas dengan sendirinya jangan dipaksa. Nah, di sini sudah terlepas. Inilah penampakan dari pin kaki atau timah yang terdapat di bagian pada kabel fleksibelnya. Nah, karena di sini panas sekali, ini adalah konektor yang sudah rusak, jadi saya buang aja. Nah, di sini kita pertama-tama kita rapikan terlebih dahulu untuk timah-timah yang ada di bagian pada kabel fleksibelnya ini. Kita pertama-tama kasih flux sedikit aja, ya, dikasih flux sedikit aja, dan kemudian kita akan solder atau kasih timah lagi, kita timpah timah lagi ya, kasih timah yang baru lagi. Diusahakan untuk kaki-kaki pinnya jangan sampai menyatu dengan kaki yang lainnya ya, karena di sini komponennya sangat kecil sekali, jadi harus berhati-hati. Oke, dan ini sudah saya rapikan dan hasilnya mantap sekali. Dan kemudian di sini saya sudah siapkan untuk konektor yang barunya. Kebetulan di sini ada bekas HP Vivo ya. Entah ini Vivo apa saya lupa. Karena di sini konektornya masih bagus, karena kendala dari fleksibel dari HP Vivo ini sendiri, karena di bagian pada tombolnya sudah hilang. Jadi saya ambil untuk konektornya aja dan saya akan pasangkan di kabel fleksibel Oppo A37 ini. Nah, kalau tadi saya akan melepas dari konektornya, saya menggunakan solder uap. Di sini saya untuk proses pemasangannya menggunakan solder biasa ya. Untuk caranya kita tinggal tempelkan aja kabel fleksibel pada konektor ini ya, di bagian pada besi pada solder, agar timahnya ini lunak terlebih dahulu, dan kemudian kita goyang sedikit agar kaki-kakinya bisa menempel semuanya. Nah, di sini ya, ini sama aja prosesnya, menggunakan solder biasa bisa, menggunakan solder uap juga bisa ya. Nah, ini kita periksa untuk hasil dari kakinya sudah melekat semuanya, tidak ada kendala, saya cek ya. Wah, mudah-mudahan ini sudah jadi teman-teman, jadi langsung saja saya akan pasangkan ke HP-nya ya. Oke, di sini saya akan ambil HP-nya terlebih dahulu. Saya akan pasangkan kabel fleksibelnya ini. Oke, posisinya tadi seperti ini ya, harus diingat-ingat. Nah, di sini saya tidak pasang kabel sinyalnya terlebih dahulu. Saya di sini hanya pasang penutupnya aja. Saya akan baut dua di sini, karena di sini saya akan tes terlebih dahulu apakah saya setelah mau mengganti konektor ini apakah berhasil atau tidak ya. Karena ini konektor bukan asli dari Oppo A37 A37 dari HP Vivo yang lainnya, tapi dari kaki-kakinya tetap sama ya. Mudah-mudahan ini jadi ya teman-teman ya. Jadi saya akan pasang penutupnya agar untuk memperaman aja, agar kabelnya tidak sobek ketika saya nanti proses tes untuk chargingnya ya. Oke, di sini saya akan tancapkan dari soket pada kabel fleksibelnya. Coba di sini saya akan ukur menggunakan multitester digital, kita arahkan ke 20 volt. Di sini saya akan ukur di bagian pada jalur pengecasan, kita tancapkan kabel chargernya terlebih dahulu, dan kemudian untuk dari jarum multitesternya yang hitam kita tempelkan di ground, dan kemudian kita cari di sini apakah ada tegangan. Nah, di sini ada tegangan 4,3 volt, berarti daya casnya naik ya, atau ada tegangan di bagian pada mesin. Otomatis ini setrum sudah mengalir di area mesin, dan otomatis ini sudah bisa dicas ya teman-teman ya HP-nya.
Oke, dan kemudian saya akan buka kembali di sini penutupnya dari penutup mesin bawahnya, karena di sini saya belum pasang untuk dari kabel sinyalnya. Karena kalau tidak dipasang nanti khawatirnya ketika kita lupa memasangnya ya tidak keluar sinyalnya ya, karena ini yang utamanya di sini ya teman-teman ya, harus harus jangan sampai lupa ya. Oke, di sini saya akan tancapkan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah tertancap seperti ini, tinggal kita tutupkan kembali penutupnya sambil kita baut ya. Kita baut semuanya, kita pasang bautnya satu persatu. Oke, apabila sudah dibaut semuanya, tinggal kita rapikan untuk dari bagian pada mesinnya ini. Kita rapikan. Nah, diusahakan untuk dari kabel sinyalnya jangan sampai ketinggalan juga. Untuk kabel dari touchscreen-nya ya, jangan lupa ditancapkan. Yang intinya harus ditancapkan semuanya, seperti awal tadi ya. Ketika kita melepasnya, kita tancapkan. Nah, apabila sudah tertancap semuanya, tinggal kita rapikan dari kabel sinyalnya ini. Nah, ini belum tertancap untuk kabel sinyalnya dari mesin bagian atas. Nah, kita rapikan untuk dari kabel sinyalnya. Nah, apabila sudah dirapikan seperti ini, nah di sini kan belum ada pelekat pada baterai tanamnya. Di sini saya akan kasih satu solasi aja di bagian pinggir sini agar baterainya itu tidak bergoyang ya. Ketika jatuh itu tetap melekat di sini, kita kasih satu aja untuk pengaman aja teman-teman ya, agar baterainya, soket baterainya tidak terlepas. Oke, di sini langsung saja saya tancapkan dari konektor dari baterainya. Nah, ini sudah tertancap semuanya karena di sini dari pelat besi pencapitnya sudah hilang, jadi diganjal menggunakan kertas seperti ini ya. Oke, langsung saja saya akan pasang semua baut-bautnya untuk di bagian pada penutup mesin bagian atas satu persatu. Oke, di sini sudah selesai untuk proses pemasangan bautnya, tinggal saya akan tes, saya akan cas apakah ada logo baterainya. Oke, di sini mantap sekali ada logo baterai dan tanda petir apakah dayanya naik. Oke, di sini proses pengecasannya berjalan ya. Dan ini HP sudah berhasil saya perbaiki. Sangat mudah sekali ya cara memperbaiki ya HP Oppo A37 yang tidak bisa dicas ya. Nah, di sini saya akan hidupkan HP-nya. Kita tunggu hingga HP-nya ini tampil ke awal menu ya. Dan sambil saya pasang slot SIM-nya. Kita tunggu aja karena di sini layarnya itu sudah renyek ya, mungkin ini barusan jatuh atau ya gimana ya, mungkin ya efek jatuh juga. Sambil saya bersihkan juga untuk dari lubang pada kabel casnya, di sini agak sedikit kotor ya. Oke, sambil kita tunggu hingga HP-nya menampilkan ke tampilan awal HP, apakah terkunci pin layar atau tidak ya, atau terkunci sandi atau tidak, atau terkunci pola. Kita tunggu aja. Nah, di sini ya, HP sudah menyala. Di sini ya, baterainya masih 20%. Nah, saya tancapkan di sini ada logo petirnya. Mantap sekali, HP ini sudah mengecas seperti HP normal dan bisa digunakan lagi ya. Oke, di sini sudah berhasil saya memperbaiki HP Oppo A37. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.